Selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kebaktian KRT pada hari Rabu ini akan kita ambil dari Ragam 1. Kita bersyukur Allah selalu hadir dalam hidup kita dan menguatkan kita. Pada awal pertama streaming kali ini, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan PKJ 18 ayat 1 dan 2. Ketika matahari bergulir rebah, ketika waktu merayap pasti, ketika malam tiba. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita. Kita sambut KJ 26 ayat 1 dan 2. Marilah kita masuk dalam pujian syukur secara litani. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita akan merespon pelayan firman dengan KJ 40 ayat 1 dan 4.
Malam hari ini kita akan membaca Alkitab. Untuk pembacaan Alkitab kita pada kebaktian tengah minggu malam hari ini, kita ambil dari Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus dari satu kepada jemaat di Korintus. Kita ambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai dengan 31. Surat Rasul Paulus ke jemaat Korintus, kita ambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai dengan 31 dengan tema untuk malam hari ini, waktunya singkat. Mari Bapak Ibu sekalian, jemaat yang terkasih yang ada di rumah, kita siapkan hati kita. Kita mohon pertolongan Tuhan untuk kita mengerti akan firman yang akan kita baca. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami, yang memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah, walaupun dengan online, streaming. Di setiap tempat kami, satu persatu kami undang Engkau ya Bapa, untuk mencurahkan Rohul Kudus-Mu kepada setiap kami, agar firman yang kami bacakan boleh kami pahami. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan untuk malam hari ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dari 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai dengan 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikian firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan dari Korintus dengan tema waktunya singkat. Tentu kita akan lebih fokus apabila kita boleh sejenak mengetahui latar belakang kekristenan di Korintus, yaitu sekitar tahun 55 sampai dengan 56 Masehi atau setelah Yesus lahir. Ada di Yunani dan dikategorikan sebagai kota yang metropolis. Penduduk daripada Korintus ini adalah bisa dikatakan orang-orang yang secara intelektual sangat tinggi. Dari sisi materi mereka juga sangat memiliki, bisa kita katakan they have, orang punya. Namun ada satu yang menjadi yang dicermati untuk jemaatnya di sana, bisa dikatakan, maaf saya katakan, bejat secara moral. Dalam hal ini khususnya percabulan dan hawa nafsu, itulah situasi atau konteks pada saat itu, di mana Rasul Paulus boleh membentuk jemaat ini. Dan bagaimana jemaat itu atau masalah ini timbul? Kenapa sampai ada kita harus membaca firman ini yang dikatakan di sana tadi, yang beristri seolah-olah tidak beristri, yang bersuami seolah-olah tidak bersuami, yang menangis seolah-olah tidak menangis, atau yang membeli seolah-olah tidak membeli. Tapi temanya waktunya singkat. Saya sendiri
membandingkan ini bagaimana caranya ya. Ngobrolin tentang waktu tapi saya sulit. Nah, tapi mari kita pahami satu lagi tentang bagaimana aliran pemikiran yang berkembang pada saat itu ketika Rasul Paulus ada di jemaat Korintus. Yang bisa saya pahami pada saat itu adalah ada satu pandangan tentang kekristenan bahwasanya keyakinan pada saat yang akan datang itu dikuasai oleh yang jahat. Nah, keyakinan penderitaan orang-orang yang setia kepada Allah itu menjadi bagian rencana ilahi. Yang ketiga adalah keyakinan bahwa sejarah bergerak cepat menuju klimaks dan nantinya akan mencapai kehancuran yang besar sampai tercipta suatu tatanan baru. Tatanan baru maksudnya adalah penuh penuh di dalam hidup yang sudah dalam tuntunan Kristus. Yang keempat adalah partisipasi atau umat pada saat itu yang luar biasa adalah umat manusia atau juga anak manusia dalam hal pelaksanaan rencana Allah. Dan yang terakhir adalah keyakinan tentang hari Tuhan atau hari kemenangan yang diiringi nanti dengan kebangkitan. Maka pada kesempatan ini kata waktu di sini, waktu yang singkat, Rasul Paulus kelihatannya sudah membawakan satu konsep bahwa masyarakat atau penduduk daripada Korintus itu sudah berada di satu tatanan baru. Walaupun sebenarnya mereka belum. Nah, kata waktu di sini yang boleh saya pahami ada dua sebenarnya dalam pengertiannya dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah kronos, yang kedua adalah kairos. Kairos di sini atau kronos di sini adalah urutan waktu atau hari atau tahun. Tapi kalau kairos itu adalah ukuran waktu spesifik. Dalam hal ini bisa kita katakan ini di sana merefer kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka jelas sekali di dalam firman itu bagaimana Rasul Paulus menekankan kepada waktu telah singkat. Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi itu Bapak Ibu yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Kenapa menyampaikan tema waktunya singkat? Waktunya singkat adalah pernyataan Rasul Paulus dalam bagian suratnya kepada jemaat Korintus. Rasul Paulus sangat menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Waktu dan kesempatan harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Demikian Rasul Paulus menyampaikan akan pandangan-pandangannya. Nah, pada saat itu timbul juga pertanyaan-pertanyaan yang banyak dari masyarakat Korintus perihal perkawinan. Nah, ini yang menjadi dasar daripada Rasul Paulus menuliskan firman ini. Kenapa tadi menyampaikan yang beristri seolah-olah tidak beristri, yang bersuami seolah-olah tidak bersuami, atau juga yang menangis seolah-olah tidak menangis, atau yang membeli seolah-olah tidak membeli. Karena dia mau sampaikan kita apabila kita sudah di tatanan baru menerima Kristus, maka itu adalah yang utama. Tapi faktanya kita masih ada di kehidupan kita yang nyata di dunia. Maka di dalam kehidupan kita di dunia ini diingatkan kepada kita Bapak Ibu sekalian agar kita juga menyiapkan, mengerjakan keselamatan kita jikala nanti Kristus datang yang kali. Maka oleh karena alasan ini, kehidupan di dunia hendaknya jangan menjadi perhatian yang utama, itu yang menjadi penekanan Rasul Paulus. Sebaliknya kita harus mengarahkan perhatian utama kepada hal-hal surgawi. Dengan waktu yang singkat ini kita diajak dan diingatkan oleh Rasul Paulus untuk lebih fokus kepada
hal-hal surgawi atau hal-hal yang kekal, bukan masalah-masalah atau hal-hal duniawi saja. Ini yang disampaikan kepada kita. Maka mari berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan dengan sesama, sehingga kita betul-betul bisa mempergunakan singkat ini dengan lebih baik dan berkualitas untuk sesama kita dan untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Marilah kita masuk dalam persembahan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Nats yang akan membimbing pada persembahan ini diambil dari Mazmur 100 ayat yang keempat. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Persembahan ini akan kita ambil dari KJ 288. Persembahan dan doa syafaat akan dibawa oleh pelayan firman. Untuk waktu dan kesempatan, silakan Pak. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita antarkan persembahan kita dan doa syafaat pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk sapaan Tuhan, firman yang Engkau perkenankan pada malam hari ini, yang mengingatkan kami untuk hari-hari kami, Tuhan yang memberikan nasihat kepada kami, seperti Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, waktunya singkat. Ini memberikan petunjuk kepada kami, di dalam kami melaksanakan karya kami, apakah kami di rumah tangga, apakah kami di lingkungan kami, apakah kami di persekutuan kami, atau kami juga di tempat pekerjaan kami, atau kami bagian daripada warga negara Republik Indonesia, untuk boleh mempergunakan waktu yang ada, yang singkat ini, untuk benar-benar melayani Tuhan, dan kami boleh mempersiapkan hidup kami Tuhan, untuk nantinya, jikalau kami bersama-sama dengan Kristus, saat kedatangannya yang kedua kali, dan kami juga boleh mempersiapkan agar setiap tubuh, roh, dan jiwa kami boleh damai, dan juga kami boleh mempersiapkannya dengan baik, tidak memfokuskan kepada hal-hal yang duniawi, tapi juga hal-hal yang kekal seperti yang Tuhan inginkan kepada kami. Bapa dalam surga, kami juga pada kesempatan ini melalui jemaat-Mu di rumah-rumah yang nantinya dihimpunkan melalui petugas-petugas sektor persembahan Bapa, biarlah apa yang kami himpunkan, apa yang sudah kami persiapkan, boleh Tuhan berkati, agar bisa kami pergunakan dengan baik untuk penata layanan kami. Berkati tangan-tangan keluarga yang sudah mempersiapkan atau juga menyerahkannya Tuhan. Berkati juga setiap kami yang mengelolanya, agar persembahan ini boleh kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa surga, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang dalam minggu-minggu ini, Tuhan, ada terkadang sesuatu yang tidak berkenan yang dialami jemaat kami, mungkin sapaan melalui sakit penyakit. Kami berdoa untuk jemaat kami yang saat ini dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk Bapak Catur Jatmiko, Bapak Juhari, Bapak Ibu Suarsem, Bapak Hari Efrata Sujono, Bapak Mamuaya,
Ibu Litkin Sembiring yang sudah proses pemulihan, Saudari Krista Siburian, Saudari Nurfitri Meidinar, Ibu Cucu Siti Mariam atau Ibu Hadi Permana yang saat ini dalam proses pemulihan, dan rekan terkasih kami, keluarga Bapak Adi Suyatno yang saat ini dalam proses pengobatan di Pekanbaru. Bapa dalam surga, biarlah belas kasih Tuhan boleh melawat keluarga saudara-saudara kami ini, agar kesembuhan boleh mereka peroleh. Kami juga berdoa ya Bapak untuk orang tua kami kaum usia indah, agar biarlah melalui keluarga atau juga firman yang senantiasa peliharakan mereka Tuhan, agar sukacita di dalam kehidupannya boleh senantiasa Engkau tibakan melalui kami, melalui keluarganya. Berkati orang tua kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur untuk kelahiran di tengah-tengah jemaat kami, putra kedua dari keluarga Bapak Tua Ronelson Siregar dan Ibu Yemima Veronica yang diberi nama Brian Rodoli Woli Siregar. Biarlah sukacita keluarga boleh senantiasa menyatakan syukurnya kepada Tuhan, dan mereka boleh memeliharakan anak yang Tuhan berikan kepada mereka, untuk anak yang Engkau kehendaki, agar mereka boleh membimbing mereka agar di kemudian hari kelak boleh tumbuh berkembang dan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jikalau jemaat kami juga dalam keadaan sakit penyakit, atau juga di dalam mencarikan pekerjaan, atau juga mencarikan pasangan hidup, atau pergumulan keluarga Tuhan, biar boleh Tuhan yang melawatnya memberikan jawaban, biar iman jemaat kami boleh dikuatkan untuk menghadapi atau juga menghadapi segala perkara yang mereka hadapi, dan boleh Tuhan memberikan jawaban akan cita-cita mereka. Bapa surga, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Maria yang saat ini dalam cuti dan juga mempersiapkan tesis tugas akhirnya. Biarlah masa-masa cuti boleh dirasakan sukacita bersama keluarga, dan juga boleh semakin fokus di dalam penyelesaian studinya. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat dan keluarga. Kami berdoa untuk komisi-komisi dan keluarga, dan untuk jemaat kami semua, untuk koster dan keluarga, untuk sekretariat. Engkau berkati Tuhan, berikan kepada kami hikmat, agar apa yang kami lakukan boleh untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan di dalam pekerjaan kami. Bapa surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Jikalau saat ini kami tahu Tuhan, negara kami bahu-membahu untuk keluar dari suatu situasi krisis, ada banyak bencana banjir, bencana longsor, atau juga kejadian pesawat Sriwijaya Air yang jatuh. Biar Tuhan yang boleh menolong setiap aparat-aparat kami yang bahu-membahu untuk menuntaskannya. Pertolongan Tuhan kami mohonkan untuk ini semua Bapa. Kami juga berdoa untuk usaha negara kami, untuk boleh memberikan vaksinasi kepada seluruh penduduk kami, untuk boleh kami terhindar atau boleh keluar dari krisis COVID-19 pada kesempatan ini. Berkati Tuhan pemimpin kami yang berusaha untuk mencari pengadaan vaksin untuk kami. Berkati seluruh penduduk agar boleh menerimanya, agar proses itu benar-benar boleh bersinergi dengan pemerintah. Berkati pimpinan kami Tuhan, Bapak Presiden sampai dengan pejabat yang rendah, berikan hikmat kepada mereka, agar benar-benar setiap hikmat yang mereka miliki boleh mereka lakukan untuk memakmurkan bangsa dan negara kami. Ada begitu banyak permohonan kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami mau sempurnakan doa kami ini, seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini marilah kita terima berkat dan pengutusan. Siang malam gilir berganti, semua lenyap tiada abadi. Rahmat Allah adalah kekal abadi. Hiduplah di dalam rahmat-Nya yang menuntun melewati zaman. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Kebaktian tengah minggu selesai, Tuhan memberkati.